babysitter pun ya kita tetap pengennya sih usahanya sendiri dulu ya. Namanya jadi ibu kan pengen kasih yang terbaik buat anak-anaknya gitu. Cuman kalau memang ternyata pada akhirnya tetap membutuhkan babysitter ya udah, yang penting kita tahu cara pengasuhan kita tuh kasih yang terbaik lah buat anak gitu. Sebenarnya babysitter tuh lebih ke ini sih, lebih ke bantu iniin botolnya, bajunya. Kalau yang berhubungan dengan touch langsung sama bayi pasti ibunya. Ya gitu sih. Sampai cuti dulu? Cuti Iya cuti. Cuti lah. Gak boleh aku izinin soalnya. Cuti lah. Cuman cutinya juga ya lihat situasi dan kondisi lah ya. Jadi masih dia hamil kedua ini agak nggak bisa dibilangin kalau mau apa kerja atau mau apa tuh dia nggak apa-apa yang aku daripada di rumah kepikiran. Terus aku kan mikir juga kan kalau misalnya soalnya kan sebelum ini kita kemarin tuh keguguran kan. Jadi masih ada traumanya, terus kayak aduh apalagi kondisinya keguguran kemarin tuh pas dia lagi photoshoot. Jadi di kamar mandi tiba-tiba ngabarin pendarahan banyak. Jadi masih ada rasa kayak aduh ini harusnya dia udah istirahat sih sebenarnya, cuman mau ngebatasin di saat dia lagi semangatnya juga takutnya dia malah down kan. Jadi ya udahlah kerja, yang penting aku dampingin atau misalnya menjamin kalau dia kerjanya masih dalam waktu yang aman gitu. Nah ini dikasih waktu berapa lama kira-kira untuk cuti? Ngurus anak aja dulu. belum ada diskusi ke sana, cuma memang tetap fokusnya ke anak dulu ya. Cuman kalau misalkan nantinya ternyata anak alhamdulillah udah anteng, udah enakan, terus jam tidurnya juga aku udah normal gitu ya, kalau memang mau ambil kerjaan ya kenapa enggak gitu, yang nggak capek-capek aja sih sebenarnya. Yang penting tetap happy ya. Happy sih, harus happy karena dia pengennya kali ini mau usahanya asinya panjang. Iya, soalnya perbedaan sama yang Syaka dulu kan aku lebih banyak pumping gitu, karena dari awal Syaka tuh nggak DBF gitu. Jadi pengennya ini tuh bener-bener usaha semaksimal mungkin dari awal sampai nantinya tuh DBF gitu sih. Dan mungkin nanti akan membagi waktu untuk merawat keduanya nih seperti apa sih nih Kak Dina? Nah kalau itu tuh kita alhamdulillah di diskusi kita berusaha semaksimal mungkin ya misalkan waktu buat adiknya misalkan kayak 2 jam, pengennya juga nanti akan ada waktu buat si abangnya 2 jam. Jadi bener-bener sama rata gitu. Atau misalkan kayak aku lagi sama si adiknya, bapaknya sama abangnya gitu. Jadi ayah sama bapak abangnya banget ya gitu. Jadi bener-bener saling ngebagi aja sih, saling kerjasama itu paling penting sih ya. Ya. Udah, mungkin kemarin kan sempat cerita bangun rumah baru ya. Iya. Mungkin itu progresnya sejauh apa sekarang, terus mungkin sebagai salah satu kado spesial buat anak kedua mungkin. Kalau buat rumah yang benar-benar kita desain banget, yang kita apa ya, ibaratkan rumah impian. Sebenarnya itu kita ada progres dari 2021 ya. Cuman memang karena proses pengurusan tanahnya itu lama banget, dan akhirnya dari Dinda hamil Syaka, Dinda lahiran Syaka, Dinda hamil lagi keguguran, Dinda hamil lagi nih lahiran, baru selesai urus tanahnya. Jadi alhamdulillah tetap progres jalan, udah masuk tahap desainnya juga udah sesuai sama yang kita mau. Cuman kita berdua tuh prinsipnya ya udah kita ngalir aja, karena ini rumah impian. Iya ini rumah impian, terus kita apa sih yang mau kita kejar kan? Soalnya kalau kita punya prinsip ya, rumah itu sebenarnya kita berdua. Rumahnya tuh kita berdua, mau bangunan, mau mobil, mau apapun itu fasilitas doang. Karena di saat kita terlalu saling nge-push sama lain, nantinya pas rumahnya udah jadi udah gak hangat lagi gitu. Takutnya kan kayak gitu. Jadi sebisa mungkin ya kita pelan-pelan tapi pasti gitu. Gitu sih pengennya. Kayak gitu. Oke. Udah dibolehin pulang dari rumah sakit atau gimana Pak? Per hari ini alhamdulillah. Hari ini alhamdulillah udah boleh pulang. Alhamdulillah tadi juga habis observasi buat babynya juga sehat, terus bilirubinnya juga bagus, jadi ya insya Allah udah boleh pulang sih. Soalnya teman-teman mau jengukin hari ini katanya. Ya insya Allah. Jadi udah mulai ke rumah aja nanti. Persiapan untuk bayinya pulang, apakah udah ada kamar bayi? Gimana keadaan tadinya?
Kalau kamar buat babynya belum ada karena memang pengennya tidurnya sama aku dulu. Cuman kita justru malah menyiapkan kamar lain untuk Shaka. Ya, Gede. iya karena memang kita sengaja siapin kayak ada mainan-mainannya gitu supaya dia juga ada sedikit peralihan ketika kita sibuk sama si baby. Jadi dia ada kayak sesuatu hal yang dia kerjakan kayak main, mungkin kamarnya ada Edukasinya. konsotan, ada edukasi kayak gitu-gitulah. Lebih ke situ sih. Tapi sebelumnya emang udah dikasih tahu kalau si Shaka akan tidur sendiri setelah Nggak tidur sendiri sih mbak, lebih ke apa? Lebih ke kamar, terus ada misalnya Ada kasur juga. Iya kasur, tapi kasur lebih ke tidur siang karena kan Syaka teratur jam tidurnya. Tapi di kamar itu tuh ada hal-hal yang mungkin kalau dia sekolah di luar, di kamar tuh diusahain juga ada kayak ada huruf hijaiyahnya, ada hitungannya, ada abjadnya. Iya. Jadi sebisa mungkin dia di rumah pun bisa ngelakuin hal-hal yang ada edukasinya. Iya ada sensorik, motoriknya bisa dilatih juga di rumah lah gitu. Siap kembali bergadang mas saya. Oh, siap dong mas, siap. Soalnya apa ya, jadi ayah atau jadi orang tua itu menurut aku keberkahan yang luar biasa. Dulu tuh kalau misalnya waktu anak pertama ditanya punya anak berapa, punya anak banyak gitu kan. Tapi setelah ngelihat perjuangan dia kemarin juga, setelah lahiran anak kedua, kayaknya anak ini bukan seru-seruan doang. Maksudnya makin jadi ketanam juga tanggung jawab, karena banyak orang yang ya udah bikin anak cuman buat karena emang seneng atau gimana, tapi lupa concern ke tanggung jawab bagaimana cara ngedidik akhlaknya. Karena apa yang kita lahirkan ini usahain prinsip-prinsip yang kita jalanin turun ke dia juga, dan itu akan turun menurun ke anaknya juga. Jadi kayaknya ngurus anak tanggung jawabnya luar biasa ya. Iya. Kita belajar lagi jadi orang tua. Bahkan Syaka kemarin sebelum mau punya adik ini kita ini ya ini kepribadiannya ya. Iya. Ada sekolah perilaku gitu. perilaku. Jadi kita arahin bahwasanya memang abang ntar lagi akan punya adik, walaupun dia mungkin belum mengerti ya, tapi it works karena di saat Dinda udah mau lahiran, dia yang sering banget ini elus perutnya Dinda, terus cium-cium Dinda. Bahkan kemarin pas disuntik tuh dia ngelihat Dinda tuh kayak meaningful banget, kayak mau nangis rasanya gitu. Jadi menurut kita sih hal-hal kecil yang kita siapin, alhamdulillah ada progresnya. Rencana mau akekah kapan? Semingguan, 2 mingguan. Iya, kita belum tentuin tanggalnya, cuma memang pengen secepatnya insya Allah sih gitu untuk akikah. Ini harapannya nih kak ke depannya seperti apa sih kak? Buat anak ya. Ya. Harapannya sih ya banyak banget pastinya ya, kebaikan buat anak-anak. Yang paling penting ya tetap sama dengan Syaka juga, pengennya jangan jadi budak dunia, terus pengennya tetap jadi anak yang soleh. Amin. Amin. Ya Allah. Doain ya. Doain dan apa ya, pokoknya semua kebaikan buat anak-anak Ya, rasanya. yang pasti semoga Saka tuh harus bahagia dengan dirinya Kabar. sendiri. Kabah lupa. Oke, Kabah tuh harus bahagia dengan dirinya sendiri. Harapannya dia punya akhlak yang baik, dia punya empati, karena banyak banget manusia sekarang itu kurang akan empatinya. Jadi semoga Kabah ini juga bisa menjadi perpanjangan baik buat orang sekitarnya. Amin. Oke, sekali lagi selamat ya. Terima kasih banyak ya.